Perdebatan mengenai asal-usul bangsa Israel atau Yahudi modern telah menjadi subjek diskusi yang kompleks. Seringkali diskusi ini diwarnai oleh kesalahpahaman dan teori-teori yang tidak berdasar. Beberapa klaim menyatakan bahwa bangsa Yahudi telah kehilangan silsilahnya, bahwa Yahudi modern hanyalah keturunan Eropa, atau bahkan bahwa mayoritas Yahudi merupakan keturunan Khazar. Video ini bertujuan untuk mengklarifikasi kesalahan pandangan mengenai bangsa Yahudi modern, dengan mengacu pada bukti, historis dan ilmiah yang kredibel. Melalui analisis silsilah, diaspora, studi genetika, serta komunitas Yahudi yang tersebar di berbagai belahan dunia, kita akan melihat bagaimana identitas Yahudi tetap bertahan dan memiliki akar yang kuat di Timur Tengah kuno. Klaim keliru pertama mengenai bangsa Yahudi adalah dianggap tidak memiliki catatan silsilah. Salah satu kesalahpahaman yang sering dikemukakan adalah bahwa bangsa Yahudi telah kehilangan catatan silsilah mereka, sehingga tidak ada hubungan historis antara Yahudi modern dan bangsa Israel kuno. Faktanya, sejarah Yahudi terdokumentasi dalam berbagai sumber utama, seperti Taurat atau dalam kitab suci, kemudian Tanakh, Talmud, serta karya-karya sejarawan Yahudi seperti Flavius Josephus. Garis keturunan Yahudi, terutama dari kelompok Imam Kohen dan Leviim, masih dapat ditelusuri hingga zaman Bait Suci. Dalam diaspora pasca kehancuran Bait Suci kedua tahun 70 Masehi, Yahudi kemudian mengadopsi sistem matrilineal yang menetapkan bahwa status keyahudian diturunkan melalui garis ibu. Namun yang mesti ditegaskan, ini adalah konsep hukum agama, bukan perubahan biologis dalam garis keturunan. Jadi meskipun komunitas Yahudi tersebar di berbagai belahan dunia, mereka tetap mempertahankan sistem pencatatan keluarga dan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Klaim keliru yang kedua adalah anggapan Yahudi modern adalah bangsa Eropa. Pandangan ini menyatakan bahwa Yahudi modern, terutama kelompok Ashkenazi, adalah orang Eropa dan bukan keturunan bangsa Israel kuno. Faktanya, setelah kehancuran Bait Suci kedua tahun 70 Masehi, memang orang Yahudi menyebar ke berbagai wilayah dan membentuk beberapa kelompok utama, yaitu, pertama, Yahudi Ashkenazi, atau Yahudi diaspora Eropa Tengah dan Timur, seperti Jerman, Polandia, dan Rusia. Menurut data statistik kependudukan Israel pada tahun 2023, kelompok ini berjumlah sekitar 31% dari populasi Yahudi yang tinggal di Israel saat ini. Kedua, kelompok Yahudi Sefardi dan Mizrahi. Yahudi Sefardi adalah Yahudi diaspora dari daerah sekitar Spanyol, Portugal, Afrika Utara, dan Timur Tengah, sementara Yahudi Mizrahi adalah Yahudi diaspora Iran, Irak, Suriah, dan lain-lain. Jumlah kedua kelompok ini sekitar 44% dari total populasi Yahudi di Israel. Kemudian ada kelompok diaspora lain, termasuk Yahudi Ethiopia, Yahudi Yaman, dan komunitas lain dengan asal-usul unik yang memiliki total populasi sekitar 25%. Namun meski berdiaspora, penelitian genetika modern membuktikan bahwa mayoritas Yahudi, baik kelompok Ashkenazi, Sephardi, maupun Mizrahi, memiliki keterkaitan erat dengan populasi Timur Tengah kuno. Beberapa studi utama yang mendukung hal ini diantaranya adalah studi Behar et al. Pada tahun 2010 yang menemukan bahwa Yahudi modern memiliki kesamaan genetik dengan orang Druze dan Palestina, serta mayoritas memiliki haplogrup J1 dan J2 yang khas populasi Semit atau bangsa keturunan Semitik leluhur Abraham. Kemudian studi Ostrer et al. Pada tahun 2012 yang menunjukkan bahwa Yahudi Ashkenazi atau Yahudi Eropa memiliki keterkaitan genetik kuat dengan Yahudi lainnya serta bangsa Timur Tengah kuno. Lalu ada studi Haber et al. Di tahun 2013 yang mengkonfirmasi bahwa Yahudi Mizrahi memiliki leluhur yang sama dengan Yahudi Ashkenazi dan Sephardi. Hal ini semakin membuktikan asal-usul Semitik mereka. Klaim keliru yang ketiga adalah klaim mengenai Yahudi. Ashkenazi adalah keturunan bangsa Khazar atau suku semi-nomaden Turko-Mongol yang pernah membentuk kekhanan Khazar di wilayah yang kini mencakup sebagian Rusia Selatan, khususnya wilayah sekitar Sungai Volga, Ukraina Timur, Kazakhstan Barat, Azerbaijan Utara, serta sebagian kecil Georgia dan Dagestan. Teori ini berasal dari buku The 13th Tribe, terbitan tahun 1976, yang ditulis oleh Arthur Koestler. Lalu mengapa teori ini dianggap kurang tepat? Pertama, karena tidak ada bukti historis yang menunjukkan migrasi massal Yahudi dari dan ke Khazar. Kedua, studi genetika menunjukkan bahwa Yahudi lebih dekat secara genetik dengan Levan, Israel, Palestina, Lebanon, Suriah,
dibandingkan populasi Kaukasus seperti Khazar. Ketiga, haplogrup utama Yahudi adalah J1 dan J2, yang khas populasi Semit, bukan haplogrup G yang ditemukan dalam populasi Khazar. Meskipun beberapa individu dari Khazar, terutama beberapa pemimpinnya, berpindah keyakinan ke agama Yahudi, namun mereka tidak menjadi nenek moyang utama Yahudi modern. Selain persepsi dan klaim yang salah, ada sebuah fakta menarik juga mengenai bangsa Yahudi. Ternyata selain kelompok utama, ada juga komunitas Yahudi yang berkembang di berbagai belahan dunia dengan latar belakang unik. Di antaranya ada Yahudi Yaman atau Yemenite Jews. Mereka ini diperkirakan sudah ada sejak zaman Raja Salomo. Mereka mengembangkan tradisi unik dalam liturgi dan hukum Yahudi. Kemudian ada Beta Israel atau Yahudi Ethiopia. Sering dikaitkan dengan suku Dan yang hilang atau keturunan Yahudi dari zaman Raja Salomo dan Ratu Sheba. Mereka diakui sebagai bagian dari bangsa Yahudi oleh pemerintah Israel dan berhasil berimigrasi ke Israel dalam operasi seperti Operasi Moses dan Operasi Solomon. Kemudian ada juga Yahudi Kaifeng, Tiongkok. Diperkirakan berasal dari pedagang Yahudi Persia atau Irak yang menetap di Kaifeng sejak abad ke-7 hingga ke-10. Mereka berasimilasi dengan budaya lokal, tetapi tetap mempertahankan beberapa tradisi Yahudi hingga abad ke-19. Komunitas-komunitas Yahudi ini tetap mengidentifikasi diri sebagai bagian dari bangsa Yahudi dan telah diakui oleh otoritas rabbinik. Kesimpulan, kesalahpahaman mengenai asal-usul Yahudi modern seringkali berasal dari keterbatasan literasi dan pemahaman sejarah yang tidak komprehensif. Fakta-fakta utama yang perlu digarisbawahi: pertama, 44% populasi Yahudi di Israel adalah keturunan Mizrahi dan Sephardi dari Timur Tengah dan Afrika Utara. Yahudi Ashkenazi memang memiliki campuran genetik dengan Eropa, tetapi tetap memiliki DNA Yahudi asli yang menghubungkan mereka dengan Israel kuno. Kedua, sistem matrilinealitas dalam hukum Yahudi tidak mengubah fakta genetika, karena aturan ini bersifat hukum agama, bukan biologi. Ketiga, teori Khazar telah dibantah secara ilmiah dan historis, karena haplogrup mayoritas Yahudi berasal dari Levan, bukan dari Kaukasus. Dengan bukti yang kuat dari sejarah, studi genetika, dan tradisi lisan, dapat disimpulkan bahwa Yahudi modern tetap merupakan keturunan dari bangsa Israel kuno,